Losing time, I'm fading fast. Marc Marquez sapu bersih MotoGP Argentina dan Thailand. Bagnaia frustrasi, anggap Marc juara sesungguhnya. Marc Marquez kembali membuktikan statusnya sebagai salah satu pembalap terbaik dalam sejarah MotoGP. Bergabung dengan Ducati Lenovo untuk musim 2025, Marquez langsung menunjukkan dominasinya dengan meraih 2 kemenangan beruntun di Grand Prix Thailand dan Argentina. Kemenangan ini bukan hanya menegaskan adaptasi cepatnya dengan motor Desmosedici GP25, tetapi juga memberi tekanan besar kepada rival-rivalnya, terutama Francesco Bagnaia, juara 2 kali MotoGP. Dengan performa yang begitu superior, Marquez kini memimpin klasemen sementara dengan selisih poin yang cukup nyaman dari pesaingnya. Sementara itu, Bagnaia terlihat frustrasi dan kebingungan dalam menghadapi kecepatan luar biasa rekan setim barunya. Dalam sebuah wawancara, ia bahkan mengakui bahwa Marquez adalah juara sesungguhnya. Balapan di sirkuit termas de Rio Hondo, Argentina, berlangsung dengan ketegangan tinggi sejak awal. Alex Marquez, adik Marc yang membela tim Gresini Ducati, memulai balapan dengan sangat baik dan memimpin hampir sepanjang lomba. Namun, Marc yang memulai dari barisan depan tetap tenang dan sabar dalam mengatur ritme balapnya. Pada 5 lap terakhir, Marc mulai meningkatkan kecepatan dan dengan manuver agresif tetapi bersih, ia berhasil menyalip Alex dan mengambil alih posisi pertama. Sejak saat itu, ia tak terkejar hingga garis finish, memastikan kemenangan keduanya musim ini sekaligus kemenangan ke-90 dalam karirnya di MotoGP. Alex Marquez harus puas di posisi kedua, tetapi hasil ini tetap menjadi pencapaian yang luar biasa baginya. Sementara itu, Franco Morbidelli dari tim Pertamina Enduro VR46 Racing Team berhasil mengamankan posisi ketiga, menandai kembalinya ke podium setelah 4 tahun. Bagi Marquez, kemenangan ini semakin mempertegas statusnya sebagai kandidat utama peraih gelar juara dunia 2025. Tak hanya menunjukkan kecepatan, ia juga membuktikan bahwa kecerdasannya dalam strategi balapan masih menjadi salah satu yang terbaik di grid MotoGP. Sebelum tampil gemilang di Argentina, Marquez telah lebih dulu memberikan kejutan di MotoGP Thailand yang berlangsung di sirkuit Buriram. Dalam balapan tersebut, ia tampil nyaris tanpa celah, mengendalikan balapan sejak awal dan mengamankan kemenangan pertamanya bersama Ducati Lenovo. Dengan kemenangan di Thailand dan Argentina, Marquez kini memimpin klasemen sementara MotoGP dengan 74 poin. Alex Marquez berada di posisi kedua dengan selisih 16 poin, sementara Francesco Bagnaia tertinggal 31 poin di peringkat ketiga. Kemenangan beruntun yang diraih Marquez ternyata tidak hanya mengguncang klasemen, tetapi juga mental para rivalnya, terutama Francesco Bagnaia. Bagnaia, yang menjadi juara dunia 2 musim, kini harus menghadapi kenyataan bahwa rekan setimnya jauh lebih kompetitif. Pada GP Argentina, Bagnaia hanya mampu finish di posisi keempat, tertinggal cukup jauh dari Marquez dan Alex. Hasil ini semakin menambah tekanan bagi Bagnaia, yang awalnya diprediksi akan menjadi favorit utama musim ini. Dalam wawancara pasca balapan, Bagnaia tidak bisa menyembunyikan rasa frustrasinya. Marc benar-benar tampil luar biasa. Saya tidak tahu bagaimana cara mengalahkannya sekarang, ujar Bagnaia. Dia mampu beradaptasi sangat cepat dengan Ducati dan mengendalikan motor, seperti sudah bertahun-tahun menggunakannya. Lebih lanjut, Bagnaia mengakui bahwa jika bukan dirinya yang menjadi juara dunia musim ini, maka Marquez lah yang akan mengambil gelar tersebut. Marc adalah juara sesungguhnya. Jika saya tidak bisa mendapatkan gelar, dia yang akan mengambilnya, tambahnya dengan nada kecewa. Bagnaia tampak kebingungan menghadapi dominasi Marquez. Meskipun ia telah memiliki pengalaman lebih lama dengan Ducati, Marquez justru yang mampu memaksimalkan potensi motor Desmosedici GP24 dalam waktu singkat. Hal ini tentu menjadi tanda bahaya bagi Bagnaia, yang kini harus menemukan cara untuk kembali bersaing dengan rekan setimnya. Sejak Marquez bergabung dengan Ducati Lenovo, banyak yang memperkirakan bahwa akan ada persaingan ketat antara dirinya dan Bagnaia. Namun, hasil 2 balapan awal menunjukkan bahwa Marquez lebih unggul dibandingkan juara 2 kali bersama Ducati tersebut. Beberapa analis MotoGP bahkan menyebut bahwa Ducati kini bukan lagi milik Bagnaia, melainkan Marquez yang lebih mampu mengendalikan motor dengan gaya balapnya yang agresif tetapi presisi. Ducati sendiri tentu diuntungkan dengan keberhasilan Marquez. Tim pabrikan asal Italia ini kini memiliki 2 pembalap papan atas yang sama-sama kompetitif.
Namun, jika persaingan internal tidak dikelola dengan baik, Ducati bisa menghadapi potensi ketegangan di dalam tim. Dengan performa seperti ini, banyak yang mulai percaya bahwa MotoGP 2025 bisa menjadi tahun kebangkitan Marquez. Setelah beberapa musim yang sulit akibat cedera dan performa buruk Honda, kini ia kembali ke puncak dengan motor yang jauh lebih kompetitif. Jika Marquez mampu mempertahankan performanya dalam beberapa balapan ke depan, maka peluangnya untuk meraih gelar juara dunia ke-9 semakin besar. Dengan keunggulan 31 poin atas Bagnaia, ia kini berada dalam posisi yang sangat kuat. Namun, MotoGP masih panjang, dan persaingan belum berakhir. Satu hal yang pasti, kehadiran Marquez di Ducati telah mengubah dinamika persaingan di MotoGP. Dari seorang pembalap yang sempat diragukan kemampuannya setelah cedera panjang, kini ia kembali menjadi pusat perhatian dan favorit utama untuk merebut gelar juara dunia. Marc Marquez kembali dominasi MotoGP. Sapu bersih Thailand dan Argentina, Ducati penuh haru. Marc Marquez kembali menunjukkan dominasinya di ajang MotoGP musim 2025, dengan meraih kemenangan berturut-turut di Grand Prix Thailand dan Argentina. Setelah menyapu bersih podium tertinggi di Thailand, Marquez mengulangi prestasi gemilangnya dengan kemenangan di Argentina, meninggalkan jejak tak terbantahkan dalam perburuan gelar juara dunia tahun ini. Dua kemenangan beruntun ini bukan hanya menjadi sinyal kuat bagi para pesaingnya, tetapi juga menciptakan euforia di kubu Ducati. Tim Ducati, yang sebelumnya mendominasi lewat Francesco Bagnaia, kini memiliki senjata baru yang lebih tajam dibanding Bagnaia dalam perburuan gelar juara dunia MotoGP. Di tengah persaingan ketat antara pembalap terbaik dunia, duel antar saudara Marquez juga menjadi sorotan utama. Alex Marquez, yang membela tim satelit Ducati Gresini, mampu memberikan tekanan besar kepada sang kakak di dua seri awal. Persaingan ini semakin menarik karena keduanya kini menggunakan motor dengan basis yang sama, membuat persaingan menjadi lebih adil dan murni soal keterampilan di lintasan. Sejak balapan pembuka, Marquez sudah menunjukkan dominasinya. Ia menyapu bersih semua sesi dan berhasil rebut semua podium tertinggi di Thailand. Bagi Ducati, kemenangannya di Thailand adalah bukti bahwa keputusan mereka merekrut Marc Marquez adalah langkah yang tepat. Kemenangan ini juga menegaskan bahwa Marquez telah menyatu dengan Ducati dan siap mendominasi musim 2025. 2 minggu setelah kemenangan di Thailand, Marc Marquez melanjutkan tren positifnya di Grand Prix Argentina yang digelar di sirkuit Termas de Rio Hondo. Sejak sesi latihan, ia sudah menunjukkan kecepatan yang luar biasa, memecahkan rekor lap terbaik dengan catatan waktu 1 menit 36,917 detik. Di sprint race yang digelar sehari sebelum balapan utama, Marc kembali menunjukkan dominasinya dengan menang telak, diikuti oleh Alex Marquez di posisi kedua, dan pembalap utama Ducati, Francesco Bagnaia di posisi ketiga. Pada balapan utama, Marc kembali tampil sempurna. Setelah start yang baik, ia sempat disalip adiknya. Namun akhirnya Marquez finish P1. Alex sempat salip Marquez namun akhirnya menyelesaikan balapan di posisi kedua. Sementara Bagnaia harus kembali puas di tempat keempat. Kemenangan ini tidak hanya menegaskan dominasi Marquez di awal musim 2025, tetapi juga membuktikan bahwa ia telah benar-benar menyatu dengan motor Ducati. Musim lalu, Marc Marquez telah membuktikan kemampuannya dengan motor lawas Ducati Desmosedici GP23 di tim satelit Gresini. Meski hanya menggunakan motor spek tahun sebelumnya, Marquez mampu bersaing di barisan depan dan meraih beberapa podium. Kini, setelah mendapatkan motor dengan spesifikasi yang sama dengan Bagnaia, Marquez justru tampil lebih dominan dibandingkan rekan setimnya. Francesco Bagnaia, yang sudah menggunakan motor ini sejak musim lalu, terlihat kesulitan menandingi kecepatan Marquez. Ini membuktikan bahwa keunggulan Marquez bukan karena faktor motor, tetapi karena bakat, pengalaman, dan kemampuannya dalam memahami batas maksimal mesin Ducati. Para petinggi Ducati, Mauro Grasili dan Gigi Dalinya, tak bisa menyembunyikan kebahagiaan mereka. Dalam wawancara setelah balapan, Grasili mengatakan, Marc bukan hanya sekadar pembalap luar biasa, tetapi juga seorang pemimpin yang menginspirasi seluruh tim, ujar Grasili. Selain Grasili, Gigi Dalinya juga mengakui bahwa adaptasi cepat Marquez dengan motor Ducati adalah sesuatu yang luar biasa dan belum pernah dialaminya.
Saya sudah bekerja dengan banyak pembalap hebat, tetapi Mark memiliki sesuatu yang berbeda. Bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga caranya memahami motor, membaca balapan, dan memotivasi tim di garasi. Kami bangga dengan Mark, dan kini, Ducati semakin kuat berkat kehadirannya, kata Dalinya dengan terharu bangga. Setelah 2 kemenangan berturut-turut, pertanyaan besar muncul. Siapa yang bisa menghentikan Marc Marquez? Dengan performa luar biasa yang diperlihatkan Marquez di 2 balapan pertama musim ini, satu-satunya hal yang bisa menghentikannya hanyalah crash atau insiden di lintasan. Saat ini, tidak ada pembalap lain yang benar-benar mampu menandingi kecepatannya secara langsung. Jika Marc tetap di atas motor, sulit melihat siapa yang bisa mengalahkannya, ujar salah satu analis MotoGP. Saat ini, satu-satunya hal yang bisa menggagalkan dominasinya adalah kesalahan sendiri atau insiden yang tidak terduga di lintasan, tambahnya. Dengan gaya balapnya yang agresif, Marquez memang selalu berada di batas maksimal. Namun, jika ia mampu menjaga keseimbangan antara agresivitas dan strategi, dominasi Marquez di musim ini bisa terus berlanjut hingga akhir tahun. Dengan 2 kemenangan beruntun di Thailand dan Argentina, Marquez telah mengukuhkan posisinya sebagai favorit utama dalam perebutan gelar juara dunia MotoGP 2025. Ducati kini memiliki senjata mematikan dalam diri Marquez, dan dengan motor yang kompetitif, peluangnya untuk meraih gelar ke-9 semakin besar. Namun, musim masih panjang, dan para pesaing tentu tidak akan tinggal diam. Akankah Marc Marquez terus melanjutkan dominasinya? Ataukah ada pembalap lain yang bisa mengalahkannya? Yang jelas, MotoGP 2025 baru saja dimulai, dan para penggemar akan disuguhkan salah satu musim paling seru dalam sejarah. Marc Marquez melanjutkan dominasinya, langsung juara di sprint race MotoGP Argentina. Marc Marquez kembali membuktikan kelasnya sebagai salah satu pembalap terbaik di MotoGP dengan meraih kemenangan dalam sprint race Grand Prix Argentina 2025. Setelah sebelumnya mencetak lap record dan merebut pole position, pembalap Ducati Lenovo ini sukses mengamankan podium tertinggi dalam balapan singkat di sirkuit Termas de Rio Hondo. Dengan mengendarai Desmosedici GP24, Marquez tampil begitu dominan, mengungguli rekan-rekan setimnya yang juga menggunakan motor yang sama. Kemenangan ini sekaligus menandai pencapaian luar biasa dalam debutnya bersama Ducati, membuat bos tim Ducati, Gigi Dalinya dan Davide Tardozzi, merasa terharu dan tidak menyangka betapa cepatnya Marquez beradaptasi dengan motor baru. Balapan sprint race di GP Argentina berlangsung dalam kondisi cuaca yang ideal, dengan suhu lintasan yang mendukung performa maksimal para pembalap. Marquez yang start dari pole position langsung tancap gas sejak lampu hijau menyala, menunjukkan kecepatan luar biasa sejak tikungan pertama. Adik kandungnya, Alex Marquez, yang start dari posisi kedua, sempat mencoba menekan Marquez di awal balapan. Namun, pengalaman dan agresivitas Marquez di tikungan membantunya mempertahankan posisi terdepan. Sementara itu, Francesco Bagnaia juga berusaha mengejar dari belakang, tetapi tidak cukup cepat untuk mengancam dominasi sang juara dunia 6 kali MotoGP itu. Marquez tampak sangat nyaman dengan Desmosedici GP24 miliknya. Setiap lap yang dilaluinya selalu konsisten lebih cepat dibandingkan lawan-lawannya. Di pertengahan balapan, ia sudah berhasil menciptakan jarak lebih jauh lagi dengan para rivalnya. Hingga lap terakhir, Marquez tampil sangat impresif. Dengan gaya balap agresif namun tetap terkendali, ia melintasi garis finish sebagai pemenang sprint race dengan selisih waktu yang cukup nyaman dari para rivalnya. Yang menjadikan balapan ini terasa semakin menarik. Semua pembalap Ducati yang berlaga di MotoGP 2025 juga menggunakan motor Desmosedici GP24, termasuk juara dunia 2 kali Francesco Bagnaia, Alex Marquez, dan Fabio Di Gia. Namun, meski menggunakan mesin yang sama, hanya Marquez yang mampu tampil dominan di sepanjang akhir pekan. Kemenangan ini semakin menegaskan bahwa adaptasi Marquez dengan Desmosedici GP24 berjalan lebih cepat dari perkiraan. Di tangan Marquez, Desmosedici GP24 tampak menjadi senjata yang nyaris tak terkalahkan. Sementara itu, rekan setimnya, Francesco Bagnaia, justru mengalami akhir pekan yang sulit. Start dari posisi keempat, ia kesulitan menembus barisan depan dan akhirnya hanya finish di posisi ketiga. Bagnaia tampak frustrasi setelah balapan.
mengakui bahwa ia masih perlu mencari cara untuk meningkatkan performanya agar bisa menyaingi Marquez. Alex Marquez dan Fabio Di Giannantonio juga menunjukkan performa yang solid, masing-masing finish di posisi kedua dan kelima. Namun, mereka harus mengakui keunggulan Marquez yang tampaknya berada di level berbeda sepanjang sprint race ini. Usai balapan, suasana di garasi Ducati Lenovo dipenuhi oleh kebahagiaan. Davide Tardozzi, manajer tim Ducati, mengaku kaget dan terharu melihat betapa cepatnya Marquez beradaptasi dengan motor baru yang langsung memberikan kemenangan untuk tim. Saya tidak menyangka Mark akan secepat ini menemukan ritme dengan Desmosedici GP24. Dia tidak hanya cepat, tetapi juga menunjukkan kontrol yang luar biasa sepanjang balapan, ujar Tardozzi. General Manager Ducati Corse, Gigi Dalinya, juga memberikan pujian tinggi kepada Marquez. Menurutnya, pembalap Spanyol itu memiliki mentalitas juara yang unik dan mampu mengeluarkan potensi maksimal dari motornya. Mark adalah pembalap yang istimewa. Dia datang ke Ducati dengan tekad besar dan langsung menunjukkan performa luar biasa. Kami sangat bangga dengan apa yang telah ia capai sejauh ini. Kemenangan ini adalah bukti bahwa kami telah membuat keputusan yang tepat untuk merekrutnya, kata Dalinya. Dalam wawancara pasca balapan, Marquez mengungkapkan rasa bahagianya setelah memenangkan sprint race. Ia mengaku sangat menikmati mengendarai Desmosedici GP24 dan merasa telah menemukan tempat yang tepat bersama Ducati. Saya merasa seperti di rumah sendiri dengan motor ini. Ducati memberikan saya alat yang luar biasa, dan saya hanya perlu fokus pada balapan. Saya sangat menikmati setiap lap hari ini. Terima kasih kepada tim yang telah bekerja keras untuk saya, ujar Marquez. Namun, ia juga menegaskan bahwa kemenangan di sprint race bukanlah akhir dari perjuangannya. Balapan utama pada hari Minggu tetap menjadi tantangan besar, dan ia harus tetap fokus untuk mengamankan hasil maksimal. Besok adalah hari yang lebih penting. Sprint race hanya memberi kami gambaran tentang apa yang bisa kami lakukan di balapan utama. Saya akan beristirahat, mempersiapkan strategi, dan mencoba memberikan yang terbaik lagi, tambahnya. Dengan performa luar biasa yang ditunjukkan di sprint race, Marquez kini menjadi favorit utama untuk memenangi balapan utama GP Argentina. Namun, balapan penuh tentu memiliki tantangan berbeda, terutama dari segi manajemen ban dan strategi. Alex Marquez dan pembalap lain yang tampil kuat di sprint race bisa menjadi ancaman. Sementara Francesco Bagnaia pasti akan berusaha bangkit dari hasil mengecewakan di balapan pendek. Selain itu, faktor cuaca juga bisa memainkan peran penting. Jika hujan turun, kondisi trek yang berubah bisa membuat balapan lebih sulit diprediksi. Namun, satu hal yang pasti adalah bahwa Marc Marquez telah membuktikan bahwa ia adalah kekuatan baru di Ducati. Dengan kemenangan ini, ia semakin dekat dengan puncak klasemen MotoGP 2025 dan semakin mengukuhkan dirinya sebagai kandidat utama untuk gelar juara dunia musim ini. Marc Marquez lanjutkan dominasi, rebut pole position di GP Argentina 2025. Marc Marquez kembali menunjukkan tajinya di MotoGP 2025 dengan meraih pole position di Grand Prix Argentina. Setelah mendominasi sesi latihan dan mencetak lap record dengan Desmosedici GP24, pembalap asal Spanyol ini sukses mengamankan posisi start terdepan untuk balapan utama di sirkuit Termas de Rio Hondo. Hasil ini semakin mempertegas bahwa Marquez masih menjadi salah satu pembalap terbaik di lintasan, meski baru bergabung dengan Ducati musim ini. Sejak sesi latihan bebas pertama, Marquez sudah menunjukkan performa luar biasa. Dengan motor Ducati Desmosedici GP24, ia berhasil mencatat waktu terbaik di 2 sesi latihan bebas pada hari Jumat. Kecepatannya yang konsisten membuat banyak pihak mulai menganggapnya sebagai favorit kuat untuk meraih pole position dan bahkan kemenangan di balapan utama. Pada FP1, Marquez mencatat waktu tercepat 1 menit 37,295 detik, unggul 0,135 detik dari Fabio Di Gia yang berada di posisi kedua. Hal ini menandakan bahwa adaptasi Marquez dengan motor Ducati berjalan lebih cepat dari yang diperkirakan. Bahkan lebih baik dibandingkan Francesco Bagnaia yang sudah lebih lama menggunakan motor yang sama. Kepiawaian Marquez dalam mengendalikan Desmosedici GP24 terlihat jelas. Bahkan ketika hampir mengalami insiden di tikungan 5. Dengan refleks yang luar biasa,
Ia berhasil menghindari kecelakaan dan tetap mempertahankan kecepatannya. Kepala tim Ducati, Davide Tardozzi, memuji performa Marquez. Mark membawa energi dan kecepatan yang luar biasa. Kami melihat sesuatu yang istimewa darinya di setiap sesi, ungkap Tardozzi. Saat sesi kualifikasi tiba, Marquez kembali menunjukkan kehebatannya. Dengan kondisi lintasan yang sempurna, ia mencatat waktu 1 menit 36,917 detik, yang bukan hanya cukup untuk meraih pole position, tetapi juga menjadi rekor baru di sirkuit Termas de Rio Hondo. Catatan waktu ini memecahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh Marquez sendiri bersama Honda sejak 2014. Marquez mengungguli Alex Marquez, adiknya sendiri, yang harus puas start dari posisi kedua, sementara Johann Zarco melengkapi barisan depan di posisi ketiga. Francesco Bagnaia, sang juara 2 kali, mengalami sesi kualifikasi yang sulit dan hanya bisa start dari posisi keempat. Sebuah hasil yang mengecewakan bagi pembalap utama Ducati tersebut. Dalam wawancara setelah kualifikasi, Marquez mengungkapkan bahwa dirinya merasa sangat nyaman dengan motor Ducati. Saya merasa ini adalah akhir pekan yang sempurna sejauh ini. Sejak latihan bebas pertama, saya sudah merasakan bahwa motor ini sangat cocok dengan gaya balap saya. Kami tahu akan ada persaingan ketat, tapi saya sangat percaya diri menghadapi balapan besok, kata Marquez. Hasil yang diraih di Argentina ini semakin mempertegas dominasi Marquez di awal musim MotoGP 2025. Sebelumnya, ia juga tampil impresif di GP Thailand, di mana ia berhasil meraih kemenangan perdananya bersama Ducati pabrikan. Dengan performa yang konsisten seperti ini, Marquez kini menjadi kandidat kuat untuk merebut gelar juara dunia ke-9 dalam karirnya. Meskipun baru pertama kali mengendarai Desmosedici GP24, Marquez tampak jauh lebih cepat dalam beradaptasi dibandingkan pembalap lain yang pernah mengendarai GP24 lebih dulu. Beberapa analis MotoGP bahkan mulai membandingkan performanya dengan era kejayaannya bersama Repsol Honda, di mana ia mendominasi MotoGP selama hampir 1 dekade. Namun, meskipun Marquez tampak sangat kuat, persaingan musim ini tetap ketat. Alex Marquez dari tim Gresini Ducati, serta Fabio Di Gia dari tim Pertamina Enduro, juga menunjukkan kecepatan yang mengesankan. Kedua pembalap ini bisa menjadi ancaman bagi Marquez di balapan utama nanti. Dengan pole position di tangan, Marquez tentu menjadi favorit utama untuk memenangi balapan di GP Argentina. Namun, balapan utama tidak akan mudah baginya. Cuaca juga bisa menjadi faktor penentu dalam balapan nanti. Perakiraan cuaca menunjukkan kemungkinan hujan pada hari Minggu, yang bisa mengubah strategi balapan secara drastis. Jika hujan turun, Marquez harus lebih berhati-hati karena kondisi trek yang basah bisa membuat situasi menjadi tidak terduga. Start dari posisi keempat tentu bukan hasil yang ideal, terutama mengingat betapa kompetitifnya grid MotoGP saat ini. Namun, sebagai juara 2 kali, Bagnaia tetap memiliki peluang jika ia bisa memanfaatkan strategi balapan dengan baik. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, Marquez tetap percaya diri menghadapi balapan utama. Dengan pengalaman dan mentalitas juara yang dimilikinya, ia tahu bagaimana cara mengelola tekanan dan memaksimalkan potensi motornya. Jika ia berhasil memenangkan GP Argentina, itu akan menjadi kemenangan kedua berturut-turut bagi Marquez musim ini, dan semakin memperkuat posisinya di puncak klasemen sementara MotoGP 2025. Bagi para penggemar MotoGP, aksi Marquez di lintasan tentu menjadi salah satu tontonan yang paling dinantikan. Setelah bertahun-tahun mengalami cedera dan masa sulit, kini ia kembali ke puncak performanya dan siap memberikan pertunjukan luar biasa di setiap balapan. Dengan hasil kualifikasi yang mengesankan dan dominasi sejak latihan bebas, semua mata kini tertuju pada Marc Marquez. Akankah ia bisa mengubah pole position menjadi kemenangan di GP Argentina? Kita tunggu aksi serunya di balapan utama.